tolong katanya di sini ada besi ya. Besi malang memang dipegang gitu seperti ada yang nonjol sepertinya gitu ya. Oh, Gitu, besar gitu dah Allah. keras nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi bareng kita di Horizontal Channel, Ya. edisi Horror Horizontal Podcast. Iya, di edisi kali ini udah ada narasumber juga yang mau berbagi ceritanya bareng kita tentang pengalamannya beliau ya. Betul, kan ya. Yang dialami beliau, yang dialami tepatnya itu sama keluarganya Ya, kan keluarganya. Di keluarga besarnya beliau. Mungkin kita langsung aja Kang Dep sama beliau ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mangga Pak untuk mempersilahkan, memperkenalkannya diri dulu ke kamera, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lahir di Bandung, Sariwangi khususnya. Pekerjaan saya sebagai security di Sariwangi. Untuk teman-teman, beliau ini adalah security juga di salah satu komplek perumahan di Sariwangi. Ya, mungkin Kang Dep kita langsung aja dengerin ceritanya dari Pak Bey ini. Seperti apa ini kisahnya? Mangga Pak Bey, silakan. Gini Pak, waktu tahun 2015 kalau menimpa musibah di keluarga saya, khususnya di keluarga kakak lah, malamat ke saya. Tahun 15 itu kan saya punya keponakan, ya jalan guru gitulah. Dalam sekitar 6 bulan atau 5 bulan. Oke. Tiba-tiba katanya sakit. Ya kata orang tua gitu. Udah kalau sakit tak usah kerja. Kalau mau kerja itu katanya kan kontrak itu harus cepet-cepet selesai. Tapi itu kan gering gitu kata Sundanya ya dari saya sebagai orang Sunda. Tenaga gering itu dari bisa digawe gitu dah. Ya untuk hari itu maksain kerja. Sepulang ya kerja lah gitulah. Panas gitu. Jadi kirain seperti sakit biasa gitu, meriang lah. Iya. Terus tidur jadi enggak kerja. Sehari 2 hari malah panas. Terus sasar terus gitulah, kayak anak ketep gitulah. Jadi ada ngigau. Iya, sakit panas. Bahkan lihat seperti figura atau gambar. Kayaknya hidup kata dia, hidup katanya itu. Jadi di sangga keluarga ya memang sakit panas gitu. Sampai ke berapa 7 hari kalau nggak salah di rumah. Udah aja pindah tuh ke rumah neneknya gitu. Ya titirah lah dibawa ke rumah neneknya ya ke rumah saya gitu ya. Dulu 2 hari kalau nggak salah. Bukannya membaik Pak, kalah panas, sasar gitu terus. Keputusan keluarga dibawa ke rumah sakit ya. Di rumah sakit itu dapat 2 hari kalau nggak salah 2 hari teh sasar terus gitu, sasar gitu. Terus-terusan ngigau ya. Sampai saya emang nggak mau diobatin katanya, pengennya ngaji gitu.
dipengajiin lah gitu. Baru tenang gitu, nggak ngerasa panas. Ya kan ini juga sampai ngaji udah tenang. Kamu mah diam istirahat, nanti dokter juga ngobatin. Lain penyakit dokter, kata dianya ngegonya gitu. Pinginnya ngaji, pada ngaji lah datang ke sini mah. Ya, memang dari keluarga ya datang ke rumah sakit dah gak bisa apa-apa selain berdoa gitu kan. Kalau penyakit medis juga gitu. Tapi kalau orang kok aneh gitu, aneh malah makin parah. Nah, di rumah sakit itu kan gantian ya. Pulang aja yang udah 2 hari pulang ke rumah. Doa di rumah. Ini mah bukan medis kata. Sobat nang pinter ya itulah. Orang yang pintar. Katanya bukan penyakit, bukan medis ini mah. Bukan medis katanya. Bukan medis. Udah mau cager di rumah sakit mah gitu. Bahkan si beliau juga yang sakitnya bilang seperti itu. Ya, akhirnya diurusin administrasinya, walaupun nggak boleh pulang dari rumah sakit, diurusin terus sampai ke akhirnya bisa pulang. Pulang ke rumah. Di rumah. Asalnya emang nggak terlalu besar perutnya ya, besar segini. Itu manggil yang bisa gitulah. Kebetulan ada yang kena katanya. Karena katanya ada orang bisa coba, barangkali ada ketempelan apa gitulah. Iya ceritanya orang pintar itu. Di rupiah lah. Besar kalau nggak salah. Keluarga semua ada. Ya berontak gitu. Wah. Ganggu aing, ganggu aing. Pokoknya malah soak lah hari itu. Jadi kayak kerasukan lah Kayak gitu kerasukan ya. gitu. Awalnya semua ya ninjonya ke situ. Awalnya asap kerasukan. Wah, batahan. Si jurinya itu nggak bilang disuruh siapa-siapa. Ya inginnya betah aja katanya di badannya si ini. Kan karena hal-hal yang lain-lain gitulah. Ya percayanya diganggu makhluk itu ya udah kalau pertama jangan disiksa seperti ini. Gitu. Karena Anda dengan manusia beda sekali gitu. Gandeng jenazah ngomong kepiluan wae. Ya kata si itunya si gaibnya ya. itu malah balik marah Ya. gitu ya. Diam aja. Saya biasa kelamaan darah. Tidur. Bisa harus di rupiah lah minimal 2 hari atau 3 hari sekali. Soalnya ini agak berat katanya. Pasti balik lagi kata dianya, kata yang pintar. Berarti ada rukiah lanjutannya Ya. gitu. Sampai ke 8 kali atau banyak lah diceritain rukiah itu. Nah hasil dari orang pintar tersebut Apa yang kedetek? Awalnya mah rukiah aja dulu gitu ya. Ini mah gak berat katanya. Tapi jaga-jaga kembali lagi katanya si makhluk itu. Keluarga ya berdoa lah katanya. Kalau apa-apa telepon lagi gitu. Kelipungin lah pulang gitu. Dipikir keluarga itu udah tenang gitu kan. Tidur gitu. Gopurongnya gitu aja. Tidur. Nah udah maghrib malah lebih parah lagi Pak. Kerasukan Iya lagi. kerasukan lagi. Wah segala. Itu mah waktu hari itu sebisa-bisalah keluarga semua gitu ya berdoa gitu. Berdoa sampai ke ada yang nangis ya namanya lah keluarga gitulah. Betul. Ada
bahkan tetangga mah ada bilang sakit tapi cenah bantahan seperti itu gitu kan. Ya saya juga nggak tahu. KPK memang sampai jam 8 atau 9 aja udah berhentilah itu. Berhenti. Saya keluarga berdoa terus sampai ke sebisa-bisa gitu lah. Tidur. Kita minum dulu apa? Minum cenah kopi kop aing dek keluar cenah. Ini cenah. Pertama mah awal dikasih. Asal ini karunya gitu. Kasih. Oke. Memang bener nggak ada gitulah. Keluar ceritanya. Udah dikasih kopi itu lah, iya, keluar. Keluar dengan nggak namang tahu lah mungkin tipu daya malu gitu ya. Sadar dia teh. Tidur lagi sampai pagi itu alhamdulillah hari itu pas sekitar jam setengah 10 kalau nggak salah 10 siang 10 atau setengah 11 ya sekitar segituan lah. Mulai lagi Pak gitu. Jam 10 siang. Jam 10 siang Kerasukan lagi Pak. Biasa itu. Wah itu terlebih Pak B, di saat Pak B waktu itu ngelihatnya kerasukannya itu terlebih kayak harimau atau kayak apa gitu yang Pak B atau macam-macam ya macam-macam Pak. Kayak mau nyakit gitu kayak seperti jawara gitulah. Kalau di manusia jagoan. Iya kayak kalau di manusia bahkan nantang siapa yang mau berani katanya. Yang berani halang-halangin. Iya Pak B maaf, ini keponakan Pak B itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Laki-laki sekitar umur 17 tahun. Masih muda. Waktu 2015 itu dia umurnya itu 17 tahun. Nah, kan itu Pak B tadi itu kan nyerita sempat dibawa ke rumah sakit. Ya. Waktu itu kalau Pak B ingat di rumah sakit itu sempat dirawat berapa lama Pak B? Kalau nggak salah 2 hari 2 malam. Dan dia pingin pulang terus, pingin pulang memang nggak betah. Jadi belum sempat ada rekap medis itu Pak B? Belum ada. Dokter Oga dulu belum ngapa-ngapain dokter pun ya. Cuman ya ngebati aja katanya info saya seperti itulah kalau rumah sakit mah luar biasa. Karena maksa pulang akhirnya pulang aja. Nah, kemudian si pasiennya itu pingin pulang terus, akhirnya dibawa pulang ngurusin administrasi walaupun dari pihak rumah sakit belum mengizinkan. Harus melewati 3 hari katanya. Tapi kan keluarga pasien udah siap setuju, ya keluarga saya gitulah, udah setuju bawa pulang gitu. Dan dia juga nggak betah katanya, pinginnya di bukannya diobatin seperti dokter, tapi ngajiin gitu. Baru dia tenang, merasa dingin katanya, badan nggak panas gitu. Katanya ya bisa diurusin administrasinya, harusnya kan 3 hari katanya. Terusin alhamdulillah pulang ya itu pulang seperti itu. Udah malam di rumah itu malam keempat mungkin. Pagi itu kan lebih dasar pagi. Akhirnya telepon lagi si orang yang betul itu, udah kata dia kan 2 hari atau 3 hari katanya. Ada ruatan rupiah lanjutan. Telepon lagi. Ya cenah katanya paling bisa sore datangnya, soalnya saya lagi di luar. Ya nggak apa-apa, transfer aja katanya, doa kata dianya itu ya. Kalau saya kan orang mau percaya saya aja ngikuti gitu ya, yang minta di transfer sama dia. HP dari pihak keluarga di telinga. Memang langsung dia sembuh, langsung dia diam gitu, langsung bukan sembuh, diam, diam nggak reaksi nggak apa-apa, langsung tenang, langsung tenang, bahkan tenang terus udah kedengaran sama saya HPT, di speaker ya, seperti doa rupiah lah, pada diam tapi sambil berdoa mungkin dalam hati gitu ya, hati ngedengerin yang rupiah. Akhirnya ya sampai ke ceksunan nama nyukruk begitu si pasien yang sakit itu. Sama juga ada
15 menit kalau nggak salah 15 menit atau setengah jam lah di ngajiin, transfer ya. di ngajiin pakai HP itu. Tidur lagi tadi ada reaksi lagi waktu ngobrol dengan saya lagi. Makasih Pak Ustadz, sekarang udah tidur katanya. Ya tapi karena itu budaya jin kata dianya jangan terlalu percaya, tetap keluarga berdoa mau keluar kan tahu-tahunya ngomong masuk lagi itu tidur keluarga teh dia ada ya kumaha carana gitu kan. Bingung ya karena bolak-balik baik tuh kamu bisa sebenarnya kan jauh gitu terus datangin ke sini siang terus kumaha nggak doa gitu kan sampai maghrib lagi lah gitulah. Habis maghrib sebelum maghrib teh udah mulai minta minum awalnya minum dikasih minum. Kerasukan lagi. Pas saya ditanya ini dari mana lagi dan siapa ini nyawas ya lama-lama ngakuin teh dari belakang si itu ya kesurupan itu dari belakang karena saya dari belakang dari belakang mungkin mah jahat kata saya kesel kan udah aduh walah sadis berontak kok cekek malah untuk sudah nama kata saya cekek kalau bisa. Sempat sampai mau nyekik babe. Saya sakti sanu malah. Saya kata bahasa Sunda gitulah. Kurang teh. Anjir ngaku sakti mana jeung Allah teh anu nyiptakeun di dinya. Aneh sih cenah. Teu urang jeung kitu. Tah malu eta. Teu cenah urang jeung kitu. Lah aku tuh gitulah kan ngawani diri we da geus kubak karunya aja tanggung jawab keluarga semua dengan istri ngaji terus ya itu nama sada karolotnya geus tong dibawa ngobrol orang ngaji we tapi ceuk bantahan kumaha bantahan ieu udah geus kudu kumaha jadi pasrahkeun ka Allah da mungku kumaha ge cenah ngaji mah eleh gitu kan ya bareng adik saya ya ada istri lah udah semua haji pokoknya malah ngaji jangan ngaji bareng tapi bisa mau ngajasin mau ngaji dia masih kena gini kelamaan bisa jam 9 lah baru dia berhenti. Berarti setiap kali kerasukan itu lama babe? Lama. Hampir berjam-jam gitu. Ganti-ganti kata juri teh itu. Yang ngerasukinya pun ganti-ganti. Si goibnya si jinnya itu. Nah pas keadaan sadar ya babe, maksudnya keponakan pada saat nggak kerasukan itu sempat dari pihak keluarga itu ngajak ngobrol ke keponakan gitu kan apa yang dirasain atau apa yang maksudnya ya selama ini kan ya cukup mengganggu ya kan sempat diajak ngobrol ya ini tuh kenapa awalnya gitu iya Pak sempat nanya gitu keluarga tapi bukan saya karena saya rumahnya jauh ya karena jarang gitu kan waktu sehatnya gitu jarang kalau udah sakit memang di situ terus jadi awal teh dikira saya mah ya kerja kerja ya keluarga semua juga nggak sempat tanya
apa punya masalah, udah dikirainnya sakit biasa gitu. Jadi gak sempet tanyain apa-apa. Di saat udah sakit pun gak ada yang nanya. Pas begitu lagi sadarnya, misalkan nanya gitu kan, ini tuh kenapa sok nyerita, kalau misalkan ada masalah ada apa. Nah pas begitu lagi sadarnya ya, seudah kerasukan sempat ada yang nanya nggak Pak? Ada, Pak. Ada. Nah terus kemudian jawabannya Ya biasa-biasa, kata dianya, biasa-biasa. Cenang nggak ada masalah gitu. Gak ada masalah, biasa-biasa aja. Oke. Mungkin ya nggak tahu lah, namanya manusia kan ada ceritaan yang nggak enak di hati orang lain atau ada omongan iya, atau gitu. apa ya betul. Perasaan dianya nggak ada masalah. Oke. Itu teh kan. Cuma kan lagi sadar ya. Tidur lagi. Nah, jadi gak mau lama-lama bicara, Pak. Gak mau bicara dengan keluarga atau dengan siapa. Tidur lagi. Kamu teringat tuh. Ini juga beda mukanya tuh. Ya tidur. Sok aku tidur, mau tidur mah istirahat. Kasihan. Makan gak mau. Jam atau 2 jam. Bangun lagi. Itu apa, minum kasih ini tuh habis botol itu, padahal udah perutnya udah mulai gede Pak, udah makin udah membengkak, udah jangan terlalu banyak minum, makan gitu. Yang gitu. Padahal itu udah kelihatannya gitu udah mulai kemasukan lagi itu. Kan saking ku lama-lama jadi tahu tina porman muka gitu, tina panen. Jadi gitu. Dan sifat ngomong gini. Kerasukan lagi. Kerasukan. Kalau wae cenah ieu gitu. Ares itu dulu kalang wae. Pokoknya mau susah we di itu lah. Pingin keluar mau. Wah. Jadi setiap kerasukan itu nggak diem ya Pak? Nggak diem. Pinginnya berontak. Karena merasa dihalang-halangi, ada yang halang-halangi katanya. Walaupun dia tidur ada yang menghalangi katanya, entah siapalah. Yang menghalangi. Kata dia mah cuma ada 2 orang yang halanginya, yang menghalangi almarhum ini. 2 orang. Tahu siapa tuh saya nggak tahu. Tahu keruhunnya atau mana atau sesepuhnya. Atau si orang yang pintar itu. Nah kata orang pintar saya mantau terus katanya. Iya. Terus. Ya seperti itulah pasukannya terus. Lama-lama lemah lagi tidur lagi. Tapi udah keadaan mah tidur itu pun nggak percaya, semua pokoknya harus ngaji semua. Gitu. Gantian gitu kan, yang separuh tidur, separuh ngaji. Ya, karena Sunan bilang mah gening kieu penyakit teh itu kalau bongo. Gitu. Memang sejam 2 jam jadi lagi seperti itu juga itu. Udah lama kelamaan membesar perutnya makin besar. Kan kesurupan lagi. Mulai itu bicara si itu si yang sakit keponakan saya teh. Tolong katanya di sini ada besi katanya. Besi malang memang dipegang gitu seperti ada yang nonjol sepertinya gitu ya. Gitu, besar gitu dah. Keras nih. Si baru percaya guna-guna orang lain teh ya. Itu dianya bilang lain atau lain kata saya teh ya. Ya keluarga gitu lah. Terus gimana ini jangan gimana deh gitu. Terus pasrahkan ke Allah, orang doa terus sampai dibantu kuno bisa gitu kan.
sampai ke membesar itu udah kata dianya di apa ada besi katanya bukannya lemah ke rasukan itu malah lebih dahsyat Pak. Makin kuat 2 orang juga sampai tumbang Pak diginiin padahal kecil. Wah udah bingung, udah kram aja di kamar saya aja di dalam. Wah gitu, wah lagi sakit itu perut gede Pak. ingin air percaya diacak-acak wae nggak be mentang minum tapi perut ini udah tidak memungkinkan kencing pun jarang Pak. Bukan jarang lagi, tidak ada sama sekali kencing udah berapa hari ya ada mungkin 2 minggu minum terus 2 minggu nggak kencing. Iya makan nggak mau Nah Pak B, kalau ini sih harus saya tanyain ya Kang ya. Ini di saat keponakan Pak B nggak kencing ya selama 2 minggu ya, secara medis pun gitu kan ya boleh dibilang ini pun udah nggak sehat ya Kang ya, nggak baik dan bisa menimbulkan gitu kan pembengkakan di perut ya. Nah pertanyaan saya gini Pak B, apakah di saat perut membengkak terus keponakan Pak B pun kan itu udah nggak pipis ya, nggak kencing selama 2 minggu, apa ada pihak keluarga kepikiran lagi untuk membawa ke dokter? Ya ada Pak, ingin balik ke dokter tapi dianya juga gak mau, malah ngamuk. Malah ngamuk. Tadinya mau bawa lagi lah ke dokter, tapi kalau ke rumah bukannya kayak seperti orang sakit gitu, kalau udah biasa jadi gaya kata jurinya itu ya hanya kerasukannya kerajaan mungkin kata si jinnya itu dia dari kerajaan jadi gagah gitulah. Kita minum itu akhirnya emang nggak dikasih minum dapat waktu itu teh nggak dikasih. Wah aku akhirnya ngomongin sedikit mungkin lah. Nah, kalau dikasih dengan botolnya semua habis. Habis dikasih habis aing kurang kene kata saya ada hasil-hasilnya itu jadi naon itu jadi naon galak sakit tungguleuk wae karek gitu teh sieun aing ku malu sakit kesel betul saya merinding gitu lah nah teh ada tapi kesal apa akhirnya tetap seperti itu. Kalau ngabungkeuleuh tadi karek ku aing mah orang aing saya dicekek cekek gitu saya berdoa we terus takut Pak. Emang orang lain mau pada ya takut lah takut seperti banyaknya kan istri yang di rumah banyaknya paling laki-laki ini mah cuma ya saya lah sama bapaknya sama ya berdua lah laki-laki mah udah pada takut sih jauh bukannya nggak ada jauh gitulah maksudnya teh jauh saya mau berhadapan bahkan dipegang tangannya sampai ke rumah saya teh mau gini tau sampai jengkel aduh tenaga we bari membaca terus udah sakti Allah itu kita ya hikmahnya nanti tengah jago gitu udah tetapi walaupun gimana bisa kan saya gitu tetap belum tahu salah nama kan tetap apa akhirnya teh dia teh bos cenah urang dek keluar tipu daya nanti gitu kan cenah arung tapi keluar teh tidur cenah capek lulus cenah urang lulus tapi udah tangga itu teh tapi kok matanya gitu gilir-giliran terus Pak gerak-gerak napasnya beda wah ini mah keluar teh geus teh deui teh anu bisa teh orang pintar lagi telepon lagi
datang lagi, nah agak jauh lah, mungkin udah setengah jam ke rumah teh ya. Datang kumaha ieu geuning kieu wae, mungkin kudu kumaha solusina, nya solusina kudu kabar we cenah, urang ngadoa we da geus kudu kumaha. Ya sugan gitu pikir saya, kudu pinter mah gampang lah, ieu mah berat cenah, ieu perlu sabar. Ganti-ganti cenah jadi ge gitu kan. Ya diruqyah lagi. Lagi. Si jinnya Oh. tuh. Beda lagi. Yang sering minta minum mah katanya ular itu teh. Katanya kata dianya gitu. Ular. Ini beda lagi. Terus sabab saking lama mungkin dia ini cenah aing aku teh aing panglimana. Ieu aing turun sorangan aku aing cenah. Aing panglima di kerajaan mana lah daerah. Ya di Ciwidey ngomong. Dia bilang kerajaan Ciwidey. Wah, aing kekuatan aing panglimana turun. Panglima gitu kan. Kata Ustadz ya. Prophet bicara. Argumen dengan Ustadz itu ya. Hari itu sebenarnya kita saha. Kata Ustadz nanya kasih itu. Kita saha. Jawabnya kudu nyawas ya. Aing disumpah. Berat. Aing disumpah. Aing mau sapikan kumaha ge cenah aing mau ngomong. Aing disumpah. Bisa ngalahkan aing cenah. Oh, cenah gitu. Yang dengerin semua ngeri ini mah malah nantang. Malah nantang. Ustaz ya udah cenah kalau gitu mah ngaji lagi. Nah, itu masih berontak tuh dengan Ustadz itu benar. Ustadz kayak cerita apa seperti kayak adu ilmu di TV ya gitu Pak. Kayak ngadu tenaga dalam lah seperti gitu itu, ya. memang seperti itu. Seperti itu. Pertama anak Ustadznya kalau setiap dipanggil teh datang teh 2 orang sama asistennya. Pertama asisten sampai ngecuk apa muntah di situ. Memang benar muntah di situ. Sampai muntah. Enggak arah lah. Ustadznya jungkel si yang sakit tuh jungkel. Tadi. Pun. Lama kelamaan paling sekitar 5 menit atau 3 menit Pak. Masuk lagi, bukan lagi beda lagi katanya. Ngomong si itunya si makhluk si goib beda lagi. Wah, gitu dengan gitu. Cuman nggak sehari-hari itu, batas paling lama sejam 2 jam gitu ya. Ya sama si Ustadz juga teringat, si apalagi yang sakit. Apa ngos-ngosannya gitu. Capek sih. Terus lah. Tungguan dan ini. Aing dek balik lah ya nama. Balik lah. Tok cara keluar lah mana ieu mah. Geus tong datang di ka dieu. Kumaha aing we. Sadar lagi lah gitu. Bukan sadar diam gitu. Diam, tenang diam lagi. Ya, diam. Sampai tidur. Nyesok tidur. Sejam 2 jam tengah malam saya tinggal yang tidurnya tinggal saya dengan istri
Yang nggak tidur. Yang nggak tidur. Masih tetap di Quran gitu di depan. Ya, salah. Jadi lalu bangunin, bangunin. Takutnya berontak, kewalahan gitu kan? Iya. Kewalahan. Kata sunahnya udah dari kita bangun dah. Iya. Memang benar berontak kok. Sampai ke 7 kalau nggak salah. 7 makhluk yang masuknya. Jadi ini beda lagi. ini. Gantian. Kayak gimana Pak? Wah. Dan itu setiap kerasukan dengan beda-beda makhluk itu selalu berontak. Atau memang mereka tuh ada omongan yang disampaikan atau seperti apa Pak Bey? Atau memang cukup dengan fisik gitu, gerakan badan, berontak atau si makhluknya ada ngomong apa yang dia pengen gitu. Ya pengennya pertama mah kadang minta kopi, kadang-kadang dibawa ke aing. Rasa apa lah dibawa? Kata dianya ada yang halang-halang terus. Maksudnya dibawa itu keponakan Pak Bey tersebut mau dibawa sama si makhluk tersebut gitu. Ya, mungkin seperti itu karena ditanya teh karena sana saya itu istilahnya mah udah kontrak disuruh. Disuruh harus bisa bawa ini gitu. Berarti dapat kita simpulkan ya Kang ya dari rentetan kesurupan ini maaf ya Pak Bey saya bilang rutinitas ya Kang ya kesurupan ini karena kan karena sering gitu kan udah 2 minggu terus sehari 3 atau 4 kali bahkan 10 kali gitu kan dan dapat saya simpulkan koreksi kalau saya salah ya Pak Bey berarti tujuan si makhluk tersebut tuh memang ingin mengambil keponakan Pak Bey. Ya bilangnya seperti itu. Iya, si goibnya itu bilangnya seperti itu kan. Jadi nunggu bongolnya kata dianya. Dan ada yang nyuruh dan ini udah kontrak gitu kan. Iya, ditanya itu sama saya ya. Kunaha mana tuh make ieu wae, make aing mah geus teu bisa ini. Karena aing dititah pedunungan aing gitu. Enggak dibilangin siapa bos kita siapa dunungan yang nyuruh. Teu kudu nyaho cenah itu urusan aing cenah aing mesti disumpah gitu Pak bilang. Wah, kata lebih parah ini. Ya lama kelamaan kita sebulan mungkin ya. Hampir sebulan. Ini tuh besar perutnya. Makin besar. Walaupun berontak juga namanya orang jadi nggak bisa ini paling sambil apa tuh ngerangkak Pak tapi berontak tetap mau keluar fisik dari rumah udah tidak memadai tapi berontak masih pengen keluar marah dahsyat malah dahsyat kata dianya memang sikapnya pas itu habis kerja capek terus dikerjakan cenah kata dianya kalau sadarnya dikerjakan di saat terus marah ada sebulan mungkin kan beki gede terus maghrib itu ya habis bayang maghrib lah sadar dia sadar seperti biasa nggak serius sadarnya sadar asli gitu normal normal mama dingin tapi dadan nggak geus teu naon geus teu naon tapi senang ya tidur istirahat diajak bicara teh rada nyambung gitu nyambung waktu itu tapi pas saya datangnya kok dingin dingin apa sama sekali biasa makan panas badan teh tuh saudara teh keringat saya juga kok keringatnya udah tidur tiris mang tiris mang dia sok mang disebutan mang tong jauh ti dieu kan jangan jauh dari dia ya sudah tiap malam oge yang teu jauh gitu aya pan di dieu
oh setelah bangun lagi nggak ada, semua udah tidur aja. Ini pun kaki itu bisa jadi kaki itu seperti ini Pak, Kaku. nggak bisa nggak bisa juga sama sekali. Mulai segini Pak, segini ke bawah dingin sama sekali, kayak dingin itu mah. Dingin. Ya udahlah, dah penting mah cager we kata saya, itu karasukan we gitu kan, kayak misalnya aku medis disimutin ke saya teh. Tidur yang bobo. Biasanya makan bobo. Bonsok atuh bobo. Tapi emang tong jauh teuing cenah. Oh di dia dina kursi kan ada ya kasur lah. Tetap minta Pak B jangan jauh-jauh gitu dari dia. Saya dengan istri saya paling sok atau tidur. Iya agak mundur sedikit, mungkin dari ya segitulah palingnya 2 meter jauh segitu. Saya sampai malam teh udah ke malam sampai teh orang lain yang tidur tidak, memang di rumah teh banyak kan ya, memang harus ke itu orang itu harus ngajiin. gantian waktunya cerita di kursi waktu itu mau masuk gue sana aja lah istirahat lah, tidur lah kegantian sampai nya sok Pak sok tidur lah gitu. Terus alhamdulillah sadar gitu kan. Tidur mungkin dari tidur itu setengah jam 30 menitan aja udah merem gini teh lagi nengok ke saya tapi nggak ngomong Pak, ngeri ke saya lagi waktu itu teh dan ke atas dia teh melong aja ke atas gini, udah nggak berkedip matanya melong. Saya lihat saya terus gitu kan, kamu kayak gituan lah. Saya teh nyamperin kaget kaget, wah ikuah nggak diajak ngomong, nggak ngomong sama sekali, nggak bisa ngomong gituan, kejang gitu ya kejang gitu dia. Wah gitu nah goyang semua. Allah. Kesini masih hangat. Tapi ini udah dingin, memang siangnya di maghrib itu udah dingin. Itu meninggal apa? Gimana itu bisa bangunnya semua teh bang. Pertama waktu saya Pak udah itu kumaha saya tuh bilang ya nulain lain lah itu kumaha karena Pak B pun bingung bangun istri saya udah ya naon itu kumaha ya akhirnya itu semua. Jadi malam itu keponakan Pak B itu meninggal sekitar tabu 2 malam jam 2 pagi ya, kalau ya tabu 2-an lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ceritanya udah gitu kan sampai ya pagi lah ayat ya berbin gitulah ya dikuburin udah tenang gitu salah di kampung mah bertahlilan kan gitu kan sampai itu itu sampai ke 40 harinya saya ke makam dianya lagi sambil jarah gitu kan ada saya seperti itu sama istri saya dah pulang lagi tahu-tahu malah ke rumah saya tentang itu juga enggak gitu kalau nggak salah mah saya tuh sempat ambil kalungnya dia kan diisi hodam itu nanti dikasih tas B sama orang Pak Ustadz itu ya, sebelum meninggal dikasih tas B dulu jaga-jaganya gitu sama Pak Ustadz itu oke. Sempat ya itu teh buka ditaruh saya teh dipaku digantung kata keluarga di bawah itu tuna
lain dipicen gitu kan. Katanya keur naon da mau naon tasbih teh ieu mah. Bawa aja saya teh ke rumah. Jarak 2 hari atau 3 hari Pak. Sunyi mencekam di rumah tuh. Perasaan keluarga tuh, anak saya paling yang kecil paling sering lihat kata dianya gitu. Ini di rumah Pak B. Iya. Kecil-kecil seperti itu. Beda kieu gitu-gitunya. Geus naon deui ya Allah teh musibah ka keluarga urang gitu-gitunya. Anak saya teh yang kecil waktu dulu mah kecil, sekarang udah SMP. Iya. Lihat yang di dalam rumah. Di dapur tuh. Ya di dapur. Di rumah lagi ke tengah rumah. Oh itu mana naon itu. Mungkin dia melihat mungkin dia belum bersih. Iya. Tapi Pak B sebelumnya di rumah Pak B itu mau anak atau siapapun sebelumnya nggak pernah ngerasain misalkan ada ngelihat makhluk atau apa, sebelumnya itu belum pernah. Awalnya di rumah nggak ada apa-apa Pak, nggak ada ngerasain apa seperti yang aneh-aneh gitulah. Cuman pas bawa kalung itu anak seperti sering lihat makhluk-makhluk yang aneh kata anakku. Kalau saya mah enggak lihat, cuman ya ngerasa sunyi mah ada gitu. Suasananya beda, hawanya berbeda. Hawanya beda seperti kalau maghrib gitu kan. Asa mencekam gitu. Cuman nggak dikenalin sama keluarga, takut apa gitu keluarga. Padahal saya juga ngerasain istri saya, apalagi anaknya mah udah jelas gitulah. Bahkan si anak itu sering kerasukan itu teh. Waktu lihat pas saya dibilangin nggak ada apa-apa, buat apa malah ngamuk. Malahan ada kepala babi di atas di pojok sambil nunjuk sambil nggak ada apa-apa, tapi bang saya juga batin merasain gitu ya. Ngerasain ada yang beda. Merasain ada, cuman memberah-berah yang ada di situ keluarga nggak ada apa-apa. Sampai kawah gitu kata anak seperti segede itu kok bisa seperti itu gitu. Sampai ya seperti itulah kelamaan sadar akhirnya. Bingung gitu kok jadi aneh gitu. Iya. Ngobrol saya juga sama keluarga rumah saya. Kok jadi aneh begini? Apakah pengaruh yang digantelin itu kalung yang bekas almarhum itu kayak tasbih gitulah. Mungkin itu kata seminggu mungkin lah. Uang kata saya mungkin dari sini gitu. Jadi bawa lagi kemana tapi ngebuangnya ini tuh kita bingung ya. Kemana ini kalau ke sungai atau kemana masa tasbih kata akhirnya dibawa ke masjidin lah. Taruh lah. Dipakai dan kalau di masjid lebih aman. Lagi saya sambil galau lah pikiran galau gitu. Kok jadi ini di rumah teh seperti di kuburan. Kadang-kadang siang rame katanya ada atas Sunda bilang jangkrik, kok ada suara seperti itu sunyi kata dia mah bilangnya, padahal siang bolong rame di kampung gitu kan. Tapi kata dia mah asa sepi kok ini. Sepi gimana gitu. Maksudnya kata anak Pak B mah kerasa di rumah itu sepi gitu. Jadi anak terbukti lama jadi aneh gitu ya. Gitu. Ada saya jangkrik di mana kata saya teh ini teh siang, jangkrik mah ke malam paling kayak siang teh siang teh. Enggak. Wah.
batin teh lebih goncang lagi saya. Iya. Waktu masa yang lampau gitu yang kejadian itu kok Hmm. bisa ke keluarga saya. Imbasnya ke Pikiran teh keluarga. seperti Iya, itulah iya, iya. sebetulnya soalnya ya memang bukannya itu karena kan seawalnya di rumah saya tuh nggak ada apa-apa gitu. Biasa-biasa Iya. aja kalau menjelang maghrib anak teh ngaji gitu ke masjid kan, ke masjid diseprak kena itu ya jarang lah ya, jadi gitu aja seperti masuk ke dapur ngejerit gitu kok masuk lagi ke rumah bapak takut ada yang Ya, yang bertanduk bertanduk itu. dua gede gitu. Oke. Wah lihat ke dapur mana nggak ada apa-apa walaupun saya Iya, takut. iyalah Ya, rasa takut merasa juga. merinding Iya, gitu iya. udah merasakan saya juga Iya. memang kalau itu nggak ada apa-apa itu cuma rasa ayo mungu ada pur Sunda kan ya Sunda ngomongnya ya. Iya. siun yang geus di dia ya udah satu saat pagi Pak istri saya kan jam 5 bangun sholat sholatnya kan dia teh sok beres-beres di rumah Iya, cuci piring iya, gitu iya, ya iya. cuci piring mungkin anak teh kan mau sekolah kemudian KR dulu Iya. malah ngajarin lagi balik lagi ke rumah saya masih di kamar udah bangun sih rumah di kamar ada apa takut sampai gini Pak Sambil nutup muka. takut itu suruh wah sama saya bentar Pak benar kata saya udah nggak apa-apa gua enggak ya sampai kerasukan lah gitulah Iya. saya dibujuk walaupun enggak juga mungkin dia yang ngerasainnya walaupun saya emang ngerasain cuman hawanya doang Iya, gitu kan iya. ya marah-marah seperti itulah gitu anak kecil seperti itu gitu. Kerasukannya itu marah-marah Pak Be. Oh. Sampai seperti ini gitu kan bingung lah saya juga bingung nyuruh lagi lah yang bisa gitu karena saya kan nggak bisa gitu pertama kali mah gitu kan pertama kali nyuruh lah yang bisa udah cina ini mah harus dikasih penjaga gitu kan penjaga badannya badannya mungkin lemah gitu. Kalau saya kan ya percaya aja gitu kan Yang terpenting sembuh gitu kan walaupun gimana caranya yang penting sembuh di rumah teh ditaruh ya apa gitulah seperti raja gitu kan tulisan Arab gundul gitu kan kain setiap lubang rumah dikasih paku tapi masih tetap masuk keserupan akhirnya saya tuh emosi gitulah dibuang lagi gitu dicabutin lagi sama paku podam dibeli mah kudu gitu kan ngasih mah kudu kata saya akhirnya pasrah gitulah pasrah ke yang menciptakannya ke Allah gitulah kita ambil keputusan jauh setelah gitu kurang ngaji lah kurang pasrahkan ke Allah akhirnya setiap maghrib ngaji siapin air gitu kan ambil munajat salah satu batin menjerit gitu habis ngaji diminumin sisanya dimandiin begitu lagi besoknya ngaji lagi terus aja setiap hari Pak gitu nah agak mendingan Pak itu Pak agak mendingan anak teh si anak itu jadi agak mendingan saya tadi kena jidatnya gitu kan diusapin udah mau kelihatan aneh-aneh lagi air itu alhamdulillah agak turun gitu begitu lagi besoknya lagi ngaji lagi sampai munajat
sampai menjerit, jangan sampai seperti yang lalu-lalu gitu kan. Iya, Yang betul, sudah betul. takutnya seperti itu. Hmm. Diminum lagi, dimandiin lagi, bahkan ada yang ngasih tahu katanya kasih air sama daun sirih gitu kan, daun sirih pakai mandi, kita pakai garam ya dilaksanain, sampai pakai tambahin air itu. Memang ya alhamdulillah gitu agak Makin membaik. yang tadinya sering deh jadi agak lambat gitu kan, agak lambat. Iya. Terus deh belajarlah berdoa sok terus dia berdoa terus dan dia tekuna naon bilangnya seperti itu. Cuman ya ngeliatnya terus ke dapur, dia mah ngeliatnya ke sana we, ke sana ke pojok rumah ke atas gitu kan. Tapi nggak kemasukan kalau itu mah, cuman ya nunjuk ke masih ngelihat arah dapur ya gitu. Jadi dia mah trauma, takut lah, takut. Begitu lagi besoknya ngaji lagi, udah mulai pokoknya maghrib dan pagi-pagi itu teh udah mulai kelihatan ya. Iya. Aduh saya teh ya udah pas ngaji terus dan mulai ngaji ada peningkatan gitu kan. Kalau kelamaan saya harus orang yang pintar dari mana, sedangkan saya juga diam di rumah terus mana cari untuk jadi pasrah aja lah ke Allah yang musik malikan kita, kata istri saya udah ya gitu aja ngaji ya, sampai kadang-kadang sampai nangis ngaji itu. Pasti iya. Menjerit soalnya takut trauma yang masa-masa yang sudah dilewati. Khawatirnya kan ada apa-apa lagi ya Pak B. Seperti anak ya Allah masih besar gitu harapannya, dia udah kok seperti penyakit gini gitu kan. Udah ngalamin hal seperti itu juga ya memang Pak B. Saat itu Pak B anak usia berapa tahun saat itu 2015? Usia masih kecil Pak, kalau kelas udah SD lah. SD lah, udah SD waktu itu SD atau kelas 4 atau kelas 3 lah. Jadi gimana, jadi kadang-kadang ya keganggu lah mau berangkat sekolah juga. Betul, aktivitas ya terganggu ya. Pasti. Begitu juga saya mau kerja pun akhirnya ya nggak kerja lah juga gitu. Akhirnya ngambil keputusan ya saya nggak kerja lah, saya nungguin lah gitu sampai gimana pun gitu. Saya takutnya yang udah lah gitulah. Saya, walaupun gimana pun saya harus berjuang gitu kan, sampai munajat ke Allah gitu kan. Walaupun bingung gitu saat itu bingung harus kalau diem terus di rumah mana untuk cari makan Pak. Bingung karena kan saya ada 3 anak teh. Jadi 2 ini tuh yang bungsu, anak yang bungsu. Akhirnya ya mungkin Allah sudah mengabulkan gitu kan. Akhirnya membaik, kata dianya pun udah jauh ke atas gitu, jauh. Si sosoknya ya jauh katanya. Karena mau Pak, katanya ada kelong di rumah saya gede gitu, jadi suhunan atap rumah teh dirungkupi sama sayap-sayapnya, kata dianya sayap kelelawar. Iya, kata saya mau ngelihat pada maghrib itu saya penasaran. Iya, tapi bawa garam apa-apa seadanya gitu kan. Mungkin ditabur-tabur gitu kan, ditabur-tabur pakai garam maghrib tuh naik ke atap, walaupun ya ini masih merasakan gitulah. Iya namanya manusia pasti merasakan. Tapi ya si ceritanya itu lama-lama dia juga ngomong agak jauh gitu Pak. Sampai ya terus saya berdoa ngaji dulu. Ya akhirnya ya seperti itu Allah mungkin mengabulkan doa-doa saya yang sangat bingung gitu dan harus gimana gitu. Akhirnya ya sembuh total. Waktu itu belum yakin gitu karena takut tiba-tiba
kerasukan lagi, tapi ya lambat laun gitu jauh. Ya akhirnya ya sembuh. Nah sudah sembuh itu, udah matakan sembuh saya adalah ceritanya syukuran lah, jangan sampai ini sugan tidak masuk lagi. Amin. Nah, ya syukuran begitu saya telah seperti ya kalau di kampung Iya. tumpeng gitu Iya, kan sambil ngedoa Tetangga. sekitar Betul. gitu. Memang tetangga pada tahu waktu itu. Ya alhamdulillah sembuh Pak. Alhamdulillah. Setelah dimandiin. Ya intinya kan setiap hari Pak B bikinin air doa ya untuk anaknya minum, untuk anaknya mandiin ya. Dan dari situ kan berangsur semakin membaik dan membaik yang pada finalnya Pak B pun ngadain syukuran untuk mendoa bareng-bareng gitu ya. Tetangga itu. Kekuatan doa seorang ayah ya. Betul pasti. Dan akhirnya sehat Pak B. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mungkin dari kami ya Kang ya, pertama-tama mau ngucapin turut berduka cita dulu ya Kang ya untuk almarhum keponakan Pak B gitu kan. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik gitu kan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya keluarganya pun yang ditinggalkan ya selalu diberi ketabahan dan kesabaran ya Pak B. Ini ya proses yang ya luar biasa ya dialami oleh Pak B dan keluarga besarnya. Terlebih ini yang soal keponakannya Pak B ya. Ya buat saya kan ini kejadian bukan kejadian kecil Pak B. Sampai dengan hilangnya nyawa keponakan Pak B. Betul itu kan ini mengerikan ya. Kebenarannya seperti apa walau alam bisawab ya, Allah yang paling tahu semuanya ya Pak B ya. Cuman Pak B di sini kan posisinya itu sebagai saksi hidup ya. Yang ya boleh dibilang lah menemani dan ngurus gitu kan ya di saat beliau kesakitan ya, berjuang gitu kan yang ngelawan segala makhluk lah atau apapun itu ya Pak B ya. Pak B sebagai saksi hidupnya. Nah, ini sih Kang ya yang ngebikin saya gitu kan ya. Gitu ya. Gimana gitu ya kerasanya itu gitu kan sampai kudu kehilangan ini orang gitu kan. Walaupun kenyataannya seperti apa ya Kang ya. Cuman kan ya ininya nih poin ininya gitu. Pak B atur nuhun ya Pak B. Ya, yang udah Pak B nyempetin waktunya di sela kesibukannya Pak B sebagai pengaman ya untuk berbagi ceritanya bareng kita. Ya mudah-mudahan ini kan teman-teman yang nonton bisa dapat pembelajarannya Pak B dari ceritanya Pak B ini, hikmah baiknya seperti apa. Jadi buat saya begini teman-teman, apapun cerita yang disampaikan sama Pak B tentang keponakannya itu yang sakit. Tadi Pak B menceritakan perutnya membengkak sampai dengan nggak bisa buang air kecil kan Pak B ya, gitu kan ya, sampai dengan kerasukan ya, ada yang ngebilangin kalau ini tuh jinnya itu jin sekelas kerajaan gitu kan, dan mereka itu nggak satu bisa silih berganti untuk ngerasukin badannya. Buat teman-teman yang nonton video ini, kita mempersilahkan ya Kang ya untuk teman-teman berasumsi sendiri. Mau teman-teman berkomentar mengasumsikan ini dari sisi medis gitu kan, silahkan. Begitupun teman-teman yang paham tentang kebatinan mau mengasumsikan gitu kan ya ini dari segi kebatinannya, silahkan. Ya itu haknya teman-teman semuanya untuk mengasumsikan cerita Pak B ya malam ini. Tapi pointernya ya yang mau saya ambil ya sebagai konklusinya juga ya Kang ya. Pointernya itu yang mau saya ambil itu bukan soal ini sakitnya karena apa. Ya, bukan soal ini penyakit medis atau non medis. Ya, pointer buat saya itu bukan itu. Tapi pointernya itu adalah support dari keluarga, dari orang-orang yang terdekatnya. Di saat almarhum ini lagi sakit, lagi berjuang gitu kan dengan kesakitannya ini, di sini keluarga nggak berhenti. Ngegempur doa setiap hari, ngajiin seperti tadi Pak B bilang silih berganti ya Pak B ya, ngajiin gitu kan ya, yang ini selesai diganti sama ini, yang ini istirahat dulu disambung sama ini pointer yang mau saya ambil ya, karena ya inilah gitu kan yang bisa kita lakukan
di saat kita nggak bisa lagi berbuat banyak, apalagi yang bisa kita lakukan selain kita ngedoa, selain kita Betul. minta ke Allah. Iya. Ya, mohon pertolongannya, mohon petunjuknya, mohon segala kuasanya gitu kan untuk apa hal yang kita hadapi. Ya Kang ya. Semoga gitu kan ini teman-teman pun bisa Amin. ngambil hikmah baiknya dan pembelajarannya dari obrolan kita malam ini ya Kang ya. Betul. Seperti yang tadi Kang Dep bilang, ya, saya pun sama dengan Kang Dep ya, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum Pak B. Ya. Dan semoga almarhum sama Allah diterima iman Islamnya. Amin. Amin. Ya diampuni semua besar kecil dosanya ya. Dan insya Allah gitu kan Allah kasih rahmat di alam kuburnya ya Amin. Kang ya. Amin. Dan Allah tempatin di tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, Kang Dep. Pak Bey, sekali lagi hatur nuhun untuk kedatangannya ke studio kami ya Pak Bey, untuk bercerita pengalaman yang ya pasti nggak akan pernah dilupakan ya. Pasti. Oleh keluarga. Betul. Pak Bey juga gitu kan. Betul, Dan ya pembelajaran buat Pak Bey ya itu gitu kan, cara protektif ke anak ternyata memang Dengan maksudnya doa. bener gitu kan, dari pengalaman yang sebelumnya yang Pak Bey alami dengan keponakan, dan akhirnya gitu kan belajar dari pengalaman itu ya ke anak bisa diterapkan dengan Pak B terus menggempur dengan doa, dan akhirnya alhamdulillahnya sembuh gitu kan untuk anak. Itu gitu Ya, yang makin nambah keyakinan dan keimanan. betul. Ya Kang ya. Lebih dekat lagi kita terhadap Allah ya Pak B. Insya Allah. Amin. Oke, teman-teman, sekian untuk video kita kali ini. Iya. Jangan lupa selalu support untuk channel kita, like, Iya. comment, share, and subscribe. Iya. Oke, sekian dari Ya, kita. betul. Akhir kata dari saya, dari Kang Dep, pesan kita tetap semangat terus beribadah dan tetap Ya, betul. semangat terus untuk berbuat baik terhadap siapapun. Amin. Akhir kata dari saya, dari Ya. Kang Dep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.